Berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran matematika, dan kali ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu persamaan kuadrat. Nah, untuk lebih membantu kalian dalam mempelajari dan juga memahami materi dalam bab ini, silahkan simak dan teliti video berikut ini. Semangat! Nah, berjumpa kembali anak-anak dalam pelajaran matematika ya. Dan kali ini kita memasuki bab baru, yaitu persamaan kuadrat. Nah, jadi kalian sudah melakukan eksplorasi konsep secara mandiri ya tadi di awal. Nah, sekarang Mister akan menambahkan eksplorasi konsep kalian supaya bisa lebih membantu untuk memahami dari setiap bagian dari materi persamaan kuadrat ini. Oke. Nah, yang pertama bentuk umum. Nah, di sana yaitu adalah bentuk umum ya. Nah, bentuk umum ini artinya anak-anak bentuk yang digunakan dalam persamaan kuadrat. Nah, itu ya. Nah, sebelum itu, persamaan kuadrat itu apa sih? Kan gitu ya, secara sederhana yang tadi kalian berikan tanggapan itu sudah sangat bagus sekali ya. Secara singkat, jadi persamaan kuadrat itu adalah satu persamaan dengan variabel yang pangkat tertingginya adalah 2. Ya, jadi kalau ada persamaan, kemudian ada variabelnya, kemudian variabelnya memiliki pangkat 2 yang paling tinggi, maka itu adalah persamaan kuadrat. Nah, kenapa kuadrat? Karena dari pangkat 2-nya disebut sebagai kuadrat. Ya, jadi sudah sangat tepat sekali tadi, 100 untuk kalian semua. Dan sekarang kalau kita melihat dari bentuk umum, nah seperti apa sih? Nah, jadi yang pertama AX kuadrat. Nah, ini yang paling tinggi pangkatnya ya, jadi harus ada variabel, harus ada pangkatnya ya. Kemudian ditambah BX ditambah C ya, kemudian sama dengan 0. Oke, dimana ya A kemudian B kemudian C nya itu adalah anggota dari ya bilangan real. Nah, bisa tulis seperti ini ya, R gitu ya. Oke. Jadi A, B, C ini adalah bilangan real. Nah, A, B, C-nya ya. Kemudian A-nya itu ya, A-nya ini, A-nya yang di sini ini tidak boleh dia itu 0 ya. Kenapa? Karena jika A-nya ini 0 ya, maka ketika A kali X kuadrat, nah, AX kuadrat ini artinya A kali X kuadrat. Ya, ingat itu. BX ini artinya B kali X. Nah, gitu ya. Sehingga kalau A-nya 0 berarti kan 0 kali X kuadrat berapa? Sudah pasti 0. Ya. Kalau di sini hasilnya 0, maka pangkat 2-nya kan sudah hilang. Maka bukan lagi disebut sebagai persamaan kuadrat. Ya, sehingga ini menjadi persamaan linear. Ya, karena X yang tertinggi atau pangkat yang tertinggi itu adalah 1. Itu makanya disebut sebagai persamaan linear ya. Tetapi kalau persamaan kuadrat harus ada pangkat yang tertinggi adalah 2, sehingga A-nya tidak boleh dengan 0. Oke, contoh bentuknya. Nah, contoh bentuknya. Oke, sebelum ke contoh deh. Nah, kalian harus tahu dulu. Nah, bagian-bagiannya ini apa sih artinya? Ya, nah kan itu ya. Yang pertama, variabel. Nah, variabel kan ada yang disebut sebagai variabel atau peubah. Nah, peubah atau nilai-nilai yang dilakukan yang bisa untuk diubah seperti itu ya. Yang mana disebut variabel? Ya, ada 2 ya, ada X kuadrat dan juga X. Nah, variabelnya adalah X kuadrat dan juga X. Kenapa ini berbeda? Ya, karena di sini pangkat 2, di sini X-nya pangkat 1. Ya, kalau tidak ditulis tetap dia 1 seperti biasa ya. Nah, sehingga dia akan memiliki nilai yang berbeda. Ini nilainya X kali X, ini nilainya X saja. Nah, maka dia
adalah satu variabel yang berbeda. Maka variabelnya ada dua, ada x kuadrat dan juga x. Kemudian ada koefisien. Nah, itu bagian-bagiannya ya, koefisien. Nah, koefisien itu adalah ya, nilai yang mengikuti dari variabel. Nilai yang mengikuti variabel. Jadi nilai yang mengikuti kedua variabel ini. Yang mana koefisiennya? Nah, berarti kan nilai yang mengikuti variabel itu ada dua ya. Ada A dan ada B. C apakah termasuk sebagai koefisien? Tentu tidak ya, karena dia tidak mengandung variabel. Nah, sehingga yang koefisien adalah A dan B. Nah, koefisiennya yang pertama adalah A untuk koefisien x kuadrat. Kemudian B untuk koefisien x saja. Itu ya. Dan yang lagi satu, nah C-nya itu apa? Ya, C-nya adalah konstanta ya, atau konstan. Artinya nilai tetap ya. Nilai yang bersifat tetap. Jadi dia tidak akan dipengaruhi oleh apapun. Jadi dia tidak akan dipengaruhi oleh satu variabel. Jadi dia nilainya tetap konstan seperti itu ya. Maka disebut sebagai konstanta C-nya. Oke, paham ya? Oke. Nah, kemudian ada lagi satu tadi yang Mister minta adalah suku. Nah, kalau suku kalian kan sudah pasti paham ya. Kita sudah pelajari dari kelas 7. Sukunya itu ada 1. Kalau di sini ya 2, 3. Nah, ada 3 sukunya ya. Suku itu dipisahkan oleh tanda hitung tambah atau kurang. Maka itu menjadi satu suku. Oke. Paham ya? Berarti sini sukunya adalah 3 ya. Nanti ada sukunya 2, ada sukunya 4 dan seterusnya. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang baru kita ke contoh. Nah, contohnya ada x kuadrat ya, kemudian ditambah 2x ya, ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah satu contoh persamaan kuadrat. Mari kita analisis dari ketiganya ini ya. Yang variabelnya masih tetap ya. Variabel itu adalah x kuadrat dan juga x ya. Kita tulis analisis. Oke. Kemudian koefisiennya kemudian ya tentu saja ada 2. Nah, koefisien untuk x kuadrat. Nah, koefisien untuk x kuadrat itu adalah berapa? Nah, kalau tidak ada di sini, tidak dituliskan angkanya berapa, berarti dia adalah 1. Sorry, nggak kelihatan ya, sini ya. Jadi contohnya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, yang pertama variabelnya kan sudah kalian pahami ya, jadi x kuadrat dan juga 2x saja ya. Jadi ada 2 koefisiennya. Kemudian variabelnya. Dan sekarang kita mengarah ke koefisien. Koefisiennya yang pertama adalah untuk x kuadrat, koefisiennya adalah 1 ya, kalau dia tidak ditulis di sana, maka dia ada 1. Sekarang kalau kita lihat koefisien untuk x berapa? Ya, x-nya adalah 2 ya. Kemudian lagi satu konstanta. Nah, konstantanya kan sudah pasti 1. Oke, paham ya? Paham. Nah, lagi satu ya, contohnya lagi satu ya. Ini contoh yang pertama ya, A. Kemudian contoh yang B. Nah, bisa lanjutkan di sini contoh yang B ya. Misalnya ada begini. Negatif 2x kuadrat ya. Kemudian negatif 3x ditambah 4. Nah, misalnya gitu ya, sama dengan 0. Lalu variabelnya kan tetap ya. Variabel itu adalah x kuadrat dan juga x. Nah, sama. Nah, ini yang nanti akan berbeda koefisien gitu ya. Yang pertama, koefisien untuk x kuadrat itu adalah berapa? Nah, negatif 2 ya, sampai tandanya dia ikut. Oke. Kemudian x koefisiennya berapa? 3 atau min 3, Mister? Nah, ini berarti dia ikut di situ ya, berarti negatif 3. Sementara konstanta itu adalah plus 4 ya, karena dia plus maka cukup ditulis 4 saja. Oke, paham ya untuk bentuk umum dan juga definisinya.